Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Hana Saidah dengan NIM 240401201200006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika kesehatan dan penjajahan, di mana kami melakukan beberapa praktikum, yaitu praktikum 8, 11, 12 dan juga kunjungan ke LPFK atau BPAFK Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum pertama, di mana praktikum pertama ini kita menjelaskan tentang laju paparan radiasi hambur menggunakan surveimeter, di mana praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dan mengetahui nilai paparan radiasi sumber alfa, beta, dan juga gamma dengan surveimeter buatan. Kemudian ada beberapa dasar teori yang kita masukkan, yaitu antara lain tentang aplikasi surveimeter tersebut, kemudian pengukuran laju dosis, pengukuran cacah CPM atau CPS, pengukuran jumlah cacah persatuan waktu total atau timer, kemudian merubah satuan laju dosis. Yang kedua adalah proteksi radiasi, yang menjelaskan tentang upaya pelindungan yang diperlukan kepada individu untuk mencegah paparan dari radiasi atau bahaya radiasi. Kemudian untuk lokasinya kami melakukan di Laboratorium Elektronika Instrumentasi Departemen Fisika Fakultas Ilmu Matematika Universitas Diponegoro, di mana tersebut kita sudah membuat surveimeter buatan yang kita rakit, yang bahan-bahannya itu kita membeli dari luar negeri. Di mana alat bahan yang kita pakai antara lain adalah surveimeter, kemudian sumber radioaktif berupa CS137, SR90 dan AM241. Dan selanjutnya itu kita menggunakan penggaris, di mana metodenya yang pertama yaitu sebelum praktikum dimulai kita akan menyiapkan alat dan juga menyeting alat setiap sumber radioaktif yang diteliti. Kemudian surveimeter untuk mengukur radiasi yang ditempatkan di dekat sumber radioaktif yang kita gunakan. Kemudian peserta akan melakukan pengukuran paparan radiasi menggunakan surveimeter buatan yang telah kita buat dengan jarak 10 cm dari sumber radioaktif. Pengukuran dilakukan dengan hati-hati dan pengukuran paparan radiasi dicatat secara sistematis. Yang keempat, hasil pengukuran paparan radiasi diolah dan dianalisis untuk mengevaluasi radiasi hambur di setiap jenisnya. Kemudian dihasilkan di mana pada jarak 0 untuk CS137 adalah 1,59 mikrosifat per jam, untuk SR90 4,37 mikrosifat per jam, dan untuk AM241 1,14 mikrosifat per jam. Kemudian pada jarak 10 0,37 untuk CS137, untuk SR90 yaitu 3,79, untuk AM241 0,34, pada jarak 20 CS137 adalah 0,37, SR90 3,34, AM241 0,4, pada jarak 30 CS137 0,19, SR90 1,35, AM241 0,21. Pada jarak 40 CS137 0,16, SR90 1,30, AM241 0,16. Dan terakhir adalah pada jarak 50 cm CS137 0,13, SR90 0,87, AM241 0,13, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil dan analisis dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa surveimeter dapat mendeteksi semua sumber radioaktif. Diperoleh nilai paparan radiasi hambur tertinggi yaitu sebesar 4,37 mikrosifat per jam dari sumber SR90. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah praktikum 11, di mana praktikum ini kita membahas tentang paparan surveimeter dan external pendos, di mana tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk menganalisis dan mengetahui nilai paparan radiasi sumber alfa, sumber beta,
dan gamma menggunakan surveimeter dan external pendos atau EPD. Tempatnya yaitu di Laboratorium L-Lins, Departemen Fisika, Fakultas Sarjana Matematika, Universitas Diponegoro. Sedangkan dasar teori yang kita gunakan pada praktikum ini yang pertama adalah tentang surveimeter, hampir sama dengan praktikum yang sebelumnya, namun dapat ditambahkan dasar teori tentang external pendos atau EPD, di mana EPD ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi eksternal yang diterima oleh satu objek atau bagian tubuh tertentu, terutama pada permukaan kulit. Kemudian ada proteksi radiasi yang membahas tentang proteksi individu atau diri agar tidak terpapar oleh bahayanya radiasi. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah surveimeter, external pendos, sumber CS137, SR90, AM241, dan meteran. Untuk metodenya, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Kemudian surveimeter dan external pendos atau EPD ini digunakan sebagai pengukur paparan radiasi yang ditempatkan di dekat sumber radioaktif. Peserta praktikum ini kita melakukan pengecekan atau pengukuran paparan dengan jarak 10 cm dari jarak sumber radioaktif tersebut. Di mana hasil pembahasan yang kita peroleh dari praktikum tersebut adalah yang pertama adalah ditemukan menggunakan EPD polimeter PM1621A. Kita mengukur jarak 0 sampai 100 dengan rentang 10 cm. Di mana untuk CS137 pada jarak 0 dihasilkan 2,92 mikrosifat per jam. Sedangkan untuk jarak terjauhnya di 100 cm dihasilkan 0,11 mikrosifat per jam. Untuk AM241 pada jarak 0, 0,96 mikrosifat per jam, dan untuk jarak terjauh pada 100 cm dihasilkan 0,18 mikrosifat per jam. Untuk sumber SR90 jarak terdekatnya 0 dengan hasil 0,15 mikrosifat per jam. Dan untuk jarak terjauhnya di 100 cm, SR90 menghasilkan 0,15 mikrosifat per jam. Untuk hasil pengukuran penggunaan polimester PM1405 dihasilkan pada jarak 0, CS137 2,39 mikrosifat per jam, dan untuk jarak terjauhnya pada 100 cm dihasilkan 0,23 mikrosifat per jam. Untuk sumber AM241 pada jarak 0 dihasilkan 5,08, dan pada jarak 100 dihasilkan 0,3 mikrosifat per jam. Untuk sumber SR90 pada jarak 0 dihasilkan 114 mikrosifat per jam, dan pada jarak terjauhnya pada 1 cm yaitu 0,66. Dan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa external pendos atau EPD hanya bisa mendeteksi sinar X dan sinar gamma, namun tidak kompatibel untuk sinar alfa dan sinar beta. Sedangkan untuk surveimeter dapat mendeteksi semua sumber radioaktif diperoleh paparan radiasi Hubble tertinggi, yaitu sebesar 114 mikrosifat per jam dari sumber SR90. Selanjutnya untuk praktikum selanjutnya yaitu tentang multi channel analyzer atau MCA dan radiasi sinar gamma. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu adalah untuk mengetahui fungsi dan cara kerja dari multi channel analyzer atau MCA tersebut, kemudian untuk mengetahui puncak energi suatu sumber sinar gamma, dan untuk mengidentifikasi logam yang efektif untuk mengabsorpsi sinar gamma. Dasar teori yang kita gunakan adalah MCA, di mana MCA adalah alat yang merupakan sebuah alat yang berperan dalam mengkonversi sinyal analog amplitude pulsa menjadi sinyal digital yang sesuai. Kemudian ada sumber gamma CS137 shielding PB. Untuk tempatnya kita lakukan di Laboratorium Fisika Radiasi, Departemen Fisika, Fakultas Sarjana Matematika, Universitas Diponegoro. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada sumber gamma CS137, kemudian ada PB dengan variasi ketebalan 1 mm,
3 mm dan 5 mm. Yang ketiga ada sensor Casey, kemudian ada detektor sintilasi, power supply 1,5 kV, terus kemudian ada tiang penyangga dan penjepitnya, dan yang terakhir ada komputer. Setelah kita setting, kemudian memasang sumber pada alat, kita akan hubungkan alat tersebut dengan stop kontak dan menyalakan komputer. Kemudian membuka program sensor Casey pada komputer dan melakukan kalibrasi, menghitung radiasi dari CS137 tanpa absorber, kemudian dengan absorber PB dengan variasi ketebalan tersebut, dan akan menginput data dari sensor Casey yang akan diolah di Microsoft Excel. Gimana pada hasil dari penelitian ini, di mana MCA dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi energi emisi foton material radioaktif. Dalam praktikum ini, absorber PB dengan ketebalan berbeda, yaitu 1, 3, dan 5 mm. Hasilnya menunjukkan bahwa shielding PB dengan ketebalan 5 mm adalah yang paling efektif dalam menyerap dosis radiasi. Hal ini disebabkan oleh cacahan peluruhannya yang paling kecil, yang memungkinkan PB dengan ketebalan 5 mm tersebut menyerap lebih banyak radiasi dibandingkan dengan ketebalan 3 mm dan 1 mm. Yang selanjutnya, yang terakhir kita melakukan praktikum di BPAFA Surakarta, di mana kita melakukan kunjungan pada tanggal 18 Desember 2023. Di sana kita diajarkan tentang TLD, macam-macam TLD, kemudian komponen-komponen TLD di dalamnya, baik itu dari merek Harshow dan juga merek Barge. Kemudian kita juga dijelaskan atau diberitahu tentang bagaimana caranya membaca TLD menggunakan alat-alat tersebut, bagaimana cara kerjanya, prosesnya dari awal sampai terbaca. Kemudian kita juga diajarkan tentang survei meter, bagaimana cara menyimpan, mengkalibrasi, dan penggunaan alat-alat yang di sana. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.